Terdengar, Pak. Yang Pak, saya terdengar, Pak. Ya. Tapi kalau di sini yang open cam cuman saya Pak Handi, Pak Budi ya. Yang lain Pak Ade, Mas yang lain kayaknya lagi pada ngapain ini? Tiduran atau sambil kegiatan? Jadi biar kita lebih fokus, lebih yakin gitu ya. Mohon teman-teman mahasiswa dapat open cam ya. Nah, nanti kalau memang dalam perjalanannya ada permasalahan dengan bandwidth atau kuota boleh off cam lagi. Jadi untuk awal silakan open cam semua. Ya. Jadi kita bisa yakin bahwa rekan mahasiswa mengikuti sosialisasi ini dengan baik dan benar gitu ya. Sekali lagi saya himbau kita akan mulai 3 menit lagi ya. Silakan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk open cam ya. Sebagai bukti keseriusan di dalam melaksanakan skripsi ini. Ya. Saya memperhatikan di sini ada yang menggunakan handphone. Oleh karena itu, mohon dibuka laptop atau komputer atau disediakan buku catatannya sehingga apa yang disampaikan hari ini dapat dicatat dengan baik. Ya. Sekali lagi saya mengimbau kepada rekan-rekan mahasiswa yang menggunakan handphone sebagai media join ke Google Meet ini, silakan buka atau siapkan laptop atau komputer atau buku catatan sehingga apa yang disampaikan dapat dicatat dengan baik. Baik. Saya juga menghimbau kepada rekan-rekan untuk mengabari teman-temannya yang belum join, dapat join karena sebentar lagi kita akan mulai paparan dan tanya jawab mengenai pelaksanaan skripsi. Oke, bagian dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanannya, semoga selamat sampai tujuan. Berikut ini saya share terlebih dahulu materi sosialisasi skripsi semester genap tahun ajaran 2023-2024 yang telah saya share di kolom chat. Ya. Silakan dapat di-download dan dibuka ya untuk mengantisipasi bila mana ada masalah jaringan di dalam visualisasi skripsi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya akan mulai untuk sosialisasi hari ini. Apakah layar saya sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Mulai saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, pada yang saya hormati, rekan-rekan sejawat, dosen program studi teknik informatika. Di sini yang telah bergabung ada Bapak Ade Syahputra, Bapak Budi Arifitama,
Bapak Sylvester Titani Permana, Bapak Ketut Bayu Yoga Bintoro, dan Ibu Dewi Lestari. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan skripsi atau tugas akhir di lingkungan program studi Teknik Informatika Universitas Teologi. Sebelum masuk lebih jauh, di sini kami akan menjelaskan skripsi atau tugas akhir itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa jenjang sarjana, ya, yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu. Ya, dengan ini bidang ilmu komputer, ya, menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, pelaksanaan skripsi diatur secara umum dalam Permendikbud nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, tepatnya pada di pasal 18 ayat 9 butir A. Ya, tugas akhir atau skripsi itu dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan bentuk 1. Skripsi, 2. Prototype, 3. Proyek, dan yang keempat artikel ilmiah. Nah, dengan itu maka program studi Teknik Informatika Universitas Teologi memberikan pilihan pada mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir atau skripsi dengan 3 pilihan skema. Saat ini kita akan buka skema skripsi jalur normal, kemudian prototype, dan yang ketiga artikel ilmiah. Ya, jadi nanti rekan-rekan mahasiswa bisa memilih salah satu dari skema yang kita tawarkan ini. Nah, adapun untuk skripsi jalur normal, ini akan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah proposal, dan yang kedua adalah laporan skripsi. Ya, jadi setiap bagian ini nanti harus dilaksanakan sidang, ya, sidang proposal dan sidang skripsi. Nah, untuk proposal sendiri itu ada beberapa sistematika yang harus diselesaikan, yang harus disusun. Di antaranya ada cover luar, cover dalam, lembar pengesahan, surat penyertaan keaslian, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar persamaan, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Ini adalah sistematika proposal, dan ini wajib disusun oleh mahasiswa yang mengambil skripsi jalur normal. Adapun untuk bagian kedua, yaitu laporan skripsi, ini mendapatkan penambahan sistematika, yaitu bab 4 yang warna biru, ya, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup, kemudian daftar pustaka dan lampiran. Lampiran ini boleh berupa kode program ataupun dataset. Kemudian yang kedua, skripsi jalur prototype. Ya, untuk bagian pertama sama dengan skripsi jalur normal, yaitu penyusunan proposal. Namun perbedaannya ada di bagian kedua, yaitu penyusunan laporan skripsi. Di bagian kedua, untuk skripsi jalur prototype, itu bab 4-nya adalah hasil pengujian. Dan bab 5-nya manual penggunaan, daftar pustaka, dan lampiran. Oke, saya harus admit dulu ya, yang baru join. Nah, oke. Adapun untuk skripsi jalur prototype, ya, di bagian pertama, di proposal, itu dilaksanakan sidang proposal, sedangkan untuk laporan skripsinya itu dilakukan dengan pameran. Jadi tidak ada sidang skripsinya, tapi langsung pameran. Ya. Jadi pada saat pameran itu sudah termasuk presentasi hasil skripsi. Oke, lanjut ke jalur ketiga, yaitu artikel ilmiah. Untuk bagian pertama sama dengan 2 jalur yang sebelumnya, yaitu penyusunan proposal, ya, dengan sistematika yang sama. Yang berbeda adalah di bagian kedua, di laporan skripsi. Bab 4-nya
ya, ini yang warna biru, adalah draft artikel ilmiah. Jadi nanti skripsinya telah disusun dengan draft artikel ilmiah. Ya, formatnya nanti tergantung dari arahan dosen pembimbing. Ya, apakah nanti masuk di jurnal tingkat nasional ataupun internasional, maka punya format yang berbeda. Kemudian bab 5-nya adalah proses publikasi. Ini kalian harus meng-capture ya mulai dari proses submit ya sampai publish. Ya, minimal itu adalah prosesnya sampai submit ya. Kemudian daftar pustaka dan lampiran. Nah, untuk jalur skripsi normal dan artikel ilmiah, baik itu proposal ataupun laporan skripsi, itu ada sidangnya. Ya. Berbeda dengan yang prototype. Prototype untuk yang laporan skripsi itu dilaksanakan dengan pameran. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, mekanisme pengajuan dan penentuan dosen pembimbing. Ya. Di kami, di program studi teknik informatika Universitas Teknologi, itu terdiri dari 2 bidang keahlian. Yang pertama, teknologi multimedia. Yang kedua, teknologi sistem cerdas. Di mana untuk teknologi multimedia itu nanti akan dibimbing oleh Pak Ade Syaputra dan Pak Budi Arifitama. Sedangkan untuk teknologi sistem cerdas, itu nanti akan dibimbing oleh Pak Andi. Ya, saya harus admit lagi ya. Sebentar. Saya balik lagi. Ya, kemudian Pak Bayu, Bu Dewi, dan saya sendiri. Nah, selain dari 6 dosen tersebut, kita ada dosen visiting lecturer, yaitu Pak Michael Marchenko. Ini akan kita invite ya untuk membimbing sebagai pembimbing kedua nanti. Nah, sedangkan kuota masing-masing dosen adalah 7 sampai 8 orang mahasiswa yang dibimbing. Sebentar. Saya harus admit. Oke, selanjutnya mahasiswa ya setelah sosialisasi hari ini dapat mengisi Google Form ya, Google Form untuk pendaftaran skripsi. Ada linknya, nanti kita akan share di kolom chat. Kemudian mahasiswa dengan IPK di atas 3,5 maka akan kita arahkan mengambil skripsi dengan bidang keahlian teknologi sistem cerdas. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kemampuan ya dan tingginya IPK yang dimiliki. Karena teknologi sistem cerdas ini membutuhkan ya kemampuan intelektualitas yang tinggi. Gitu ya. Kemudian program studi teknik informatika akan rapat kurang lebih 1 minggu untuk menentukan pembagian bimbingan skripsi setiap dosen sesuai dengan bidang keahlian. Jadi nanti setelah kita rekap data-data registrasi skripsi dari mahasiswa, kita akan rapat untuk membagi, ya, mendistribusi kepada dosen. Dan kita menggunakan pendekatan proporsional. Ya, artinya tidak ada dosen yang membimbing dengan mahasiswa yang banyak, sedangkan ada dosen lain yang membimbing dengan mahasiswa sedikit. Maka kita akan proporsikan ya, sehingga bebannya itu menjadi rata. Jadi nanti teman-teman mahasiswa yang punya topik tertentu nanti bisa diisi di Google Form tersebut. Nah, Prodi TI akan mengumumkan daftar dosen beserta mahasiswa dibimbing dalam melaksanakan skripsi setelah rapat internal Prodi, ya, kurang lebih 1 minggu. Nah, apa saja bidang keilmuan dan ranah topik yang bisa diambil oleh mahasiswa? Dari 2 bidang keilmuan tersebut, ya, untuk teknologi multimedia itu nanti terbagi, ya, kurang lebih ada augmented reality, ada virtual reality, pemrograman game, dan human computer interaction. Nah, boleh juga nanti ada multimedia yang lain ya, yang memang belum masuk ke dalam 4 ranah topik ini. Ya. Kemudian untuk teknologi sistem cerdas, di sini ada deep atau machine learning, kemudian fuzzy logic, kemudian IoT, Internet of Things ya,
kemudian robotika, dan yang terakhir sistem kendali atau instrumentasi. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada usulan dari mahasiswa yang keluar dari 2 topik ini, maka kita akan rapat untuk menentukan masuk ke bagian yang mana, gitu ya. Dan tentunya itu juga, kesepakatan dengan dosen yang sesuai dengan bidang keilmuannya, gitu. Nah, boleh jadi misalnya nanti ada mahasiswa yang mengusulkan, "Pak, saya mengusulkan topik terkait misalnya decision support system," misalnya begitu, tapi tidak ada di dalam sini, maka nanti kita akan rapat internal dosen. Itu akan masuk ke, dosen yang mana dan keilmuan yang mana untuk dibimbing. Nah, mungkin itu, awalan dari paparan saya. Selanjutnya bagian kedua, dari pertemuan hari ini adalah, presentasi dari dosen ya, setiap dosen untuk menawarkan, topik-topik penelitian. Jadi dalam rangka, mutu penelitian dan skripsi, maka topik ini boleh muncul dari dosen, gitu ya. Jadi dosen boleh menawarkan topik, sehingga mahasiswa ikut dengan penelitian dosen tersebut, ya. Untuk itu saya akan, berikan pertama pada, kelompok keahlian atau bidang keahlian teknologi multimedia. Di sini ada Pak Ade dan Pak Budi. Mungkin, Pak Ade atau Pak Budi yang presentasi, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Ayat. Jadi untuk yang teknologi multimedia kita barengan Pak, saya dengan Pak Ade Syahputra akan mempresentasikan. Tapi untuk dari awal saya akan terlebih dahulu mulai. Jadi saya akan langsung present aja ya, biar kita bisa lebih efektif waktunya. Tunggu sementara, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, ini dia. Oke, baik. Sudah terlihat layarnya? Halo. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Sudah, Pak. Terima kasih. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Pak Yada yang selaku Kak Prodi telah melaksanakan sosialisasi di hari ini, karena ini penting ya, karena jatuhnya agar mahasiswa-mahasiswa ini tahu dan paham topik-topik apa yang sebenarnya kita bisa diusung oleh mahasiswa, gitu kan ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya dengan Pak Ade ini kebetulan memang menjadi salah satu dosen di bidang teknologi multimedia, dan kami ingin memaparkan, memberikan gambaran ya lebih tepatnya, kira-kira apa saja yang teman-teman bisa ambil di bidang ini, gitu kan. Oke. Tadi sudah saya paparkan bahwa dosennya ada 2 cuman ya, tapi memang 2 ini tidak berarti hanya ini saja yang bisa dikembangkan, ada banyak lagi yang kita bisa bicarakan nanti ke depan. Oke, kita langsung. Oke, jadi di teknologi multimedia ini buat teman-teman yang ngambil skripsi, memang tadi ada banyak ya yang sebenarnya Pak Yada sudah sampaikan, tapi harapan kami adalah kita lebih akan fokuskan ke 2 teknologi ini aja, agar teman-teman ke depannya tidak merasa bimbang nanti terlalu luas, teman-teman juga akan menjadi kesulitan. Nah, dari kedua hal ini sebenarnya memang kami lebih prefer sih teman-teman mengambil topik ke ranahnya ke augmented reality. Nah, untuk sisi yang virtual reality belum banyak mahasiswa yang mengambil topik seperti ini, khususnya di teknologi. Tapi kalau untuk yang AR secara langsung sudah banyak ya, jadi teman-teman bisa mempelajari apa saja yang angkatan-angkatan yang sebelumnya sudah pernah buat gitu kan ya. Jadi berdasarkan hal itu bisa mendapat gambaran ya. Jadi 2 fokus ini yang kita coba implementasikan ke topik skripsi yang ada di bidang kami. Nah, di dalam ranah teknologi multimedia, dalam body of knowledge-nya dari TI sendiri, menurut Aptikom, kami mengambil dari sisi ada 2 hal yang kita ambil, yaitu yang pertama dari software development atau rekayasa perangkat lunak, dan yang kedua adalah user interface atau user experience. Ya, saya ambil dari user experience saja deh, seperti itu. Nah, untuk yang software development itu seperti apa? Jadi fokus teman-teman ketika ngambil penelitian seperti ini adalah tentunya mengembangkan aplikasi augmented reality. Gitu ya. Nah, tapi apakah hanya sebatas mengembangkan augmented reality saja? Tidak. Tentunya tidak seperti itu.
Jadi ada beberapa hal yang teman-teman nanti harus lakukan. Pertama adalah untuk yang topik software development ini tentunya pasti mengembangkan aplikasi AR. Nah, masalahnya adalah aplikasi AR tentunya di Indonesia sendiri khususnya banyak sekali yang sudah mengerjakan topik hal tersebut. Ya, jadi PR-nya teman-teman di software development ini yang di bagian AR adalah nanti teman-teman harus mencari jurnal-jurnal yang kurang lebihnya mirip gitu kan ya. Lalu kalian lihat dan lihat kira-kira fitur-fitur apa saja yang sudah ada di aplikasi yang sudah dikembangkan orang lain tersebut. Nah, teman-teman nanti harus mengimprove berdasarkan hal itu. Jadi walaupun topiknya sama gitu, katakanlah aplikasi augmented reality, pengenalan media pembelajaran, ibaratnya contoh seperti itu ya. Tapi kan sudah ada banyak ya mungkin yang pembelajaran tentang sejarah, katakanlah seperti itu. Nah, kalian harus mencari referensi jurnal-jurnal terlebih dahulu, melakukan literatur review, dan melihat kira-kira fitur-fitur seperti apa yang sudah dikembangkan. Nah, Anda harus mencari apa yang menjadi pembeda daripada topik Anda terhadap topik-topik yang sudah dikembangkan sebelumnya. Ya, lalu makanya di sini yang tipe sub keduanya adalah improvement layanan pada aplikasi AR. Nah, kita lebih fokusnya ke situ. Jadi untuk software development seperti itu. Nah, yang kedua dari sisi user experience, nah, kita mengambil dari body of knowledge di TI sendiri, yaitu interaksi manusia dan komputer, kami memfasilitasi hal ini. Jadi, interaksi manusia dan komputer yang di ranahnya teknologi multimedia, kita akan lebih mengusung ranahnya ke situ. Jadi, kemarin-kemarin mungkin di beberapa mata kuliah kayak IMK itu kita bicara tentang UI sama UX gitu kan ya, masih topiknya lebih ke web dan lain-lain gitu kan. Di sini ranahnya kita masuk ke ranahnya AR. Nah, jadi user experience-nya adalah dari sisi AR dan VR gitu ya. Karena ini jarang sekali yang bahas dan sangat nanti kalian akan lihat beberapa topik-topik yang menarik yang mungkin teman-teman bisa mendapatkan pandangan. Nah, ini topik yang pertama ya, topik yang pertama di software development ya pada AR. Sebenarnya yang keempat topik-topik ini yang ada disajikan di layar teman-teman ini adalah topik-topik yang pernah diambil oleh mahasiswa prodi TI yang sudah lulus ya. Kok cuma 4 Pak? Ada banyak, tapi nggak mungkin semuanya saya taruh di sini gitu ya. Nah, contohnya topik-topik seperti inilah yang nanti tugas teman-teman ketika harus mengajukan judul ya. Nanti kan harus ngisi form ya. Nah, ini kurang lebih judul-judul seperti ini yang mungkin bisa menjadi judul awalan. Ya, walaupun nanti setelah udah dapat pembimbingnya nanti kita bisa berbicara lebih lanjut lagi. Bisa aja berubah topik judulnya, tapi secara topik tidak berubah. Ya. Atau seperti ini ada satu mahasiswa yang membuat katalog barang gitu ya dengan menggunakan AR pakai marker based tracking. Ya. Yang kedua ada pembelajaran seni rupa 3 dimensi menggunakan AR dengan metode marker based tracking. Gitu kan ya. Ketiga, implementasi AR pada mata pelajaran sejarah menggunakan metode marker based tracking. Dan keempat di sini adalah implementasi metode 3D object tracking sebagai prasarana pembelajaran interaktif komponen CBT motor menggunakan augmented reality. Ya. Jadi fokus daripada topik yang di dalam teknologi multimedia yang lebih ke ranahnya software development adalah tetap pengembangan aplikasi AR. So, walaupun nanti teman-teman di sini nanti mengambil jalur entah itu skripsi, jalur artikel ilmiah, ataupun jalur prototype, gitu kan ya, teman-teman wajib hasil keluarannya adalah berupa aplikasi. Ya, jadi tidak berupa aplikasi yang setengah jadi, tapi harus aplikasi yang sudah jadi gitu ya. Minimal kalau kita basicnya adalah ke Android ya otomatis APK. Oke, nah itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman untuk topik software development pada AR. Untuk berikutnya saya serahkan kepada Pak Ade Syaputra ya. Pak Ade, monggo silakan bisa menambahkan untuk topik yang UX ya. Saya pegang slide-nya kali ya Pak untuk lebih mudah. Baik Pak Budi, minta tolong Pak Budi ya slide-nya. Oke. Ini kayak saya melanjutkan aja. Kebetulan sekarang kita sudah ada pembagian ya. Jadi seperti Pak Yada dan Pak Budi sudah sampaikan, memang pembagian ini sendiri ya mempermudah teman-teman juga ya. Dengan mahasiswa yang sudah mendapat IP sementara ini udah 3,5 ke atas ya, otomatis akan diarahkan
untuk mempertanggungjawabkan ini ya, hasil dari IP-nya masuk ke dalam teknologi sistem cerdas ya. Kemudian kami di sini bukan memberikan alternatif ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah membaca atau melihat skripsi dari angkatan-angkatan sebelumnya ya, memang untuk ranah teknologi multimedia mungkin saat itu belum masuk ke ranah teknologi multimedia, tapi sekarang kita sudah menggeser ke situ karena menyesuaikan dengan kurikulum yang baru ya. Jadi sudah ada konsentrasi. Jadi di sini mungkin dulu teman-teman melihat banyak skripsi yang fokus memang ke software development. Sekarang di kita sudah masuk ke ada alternatif lagi user experience ya. Di sini mungkin dulu ada beberapa teman-teman yang sempat menanyakan, Pak, kalau misalkan kita masuk ke pembahasan tentang UI UX bisa nggak? Nah, di sini kita memberikan kesempatan untuk itu ya. Untuk beberapa topik yang ada di sini ini sebenarnya ini topik-topik yang mungkin bisa teman-teman browsing ya, ini dari beberapa artikel yang sudah dipublish di jurnal. Jadi bukan topik yang saya tawarkan ya. Jadi jangan salah artikan. Karena ya, ini bisa jadi acuan bagi teman-teman untuk mulai mempelajarinya. Kira-kira seperti apa gambaran dari topik-topik ini ya. Tetapi seperti yang Pak Budi sampaikan bahwa memang user experience berdasarkan dari topik ini ya, kalau misalkan teman-teman buka ya, memang ada beberapa yang memang mereka meng-create atau membuatnya itu menggunakan tools-nya misalkan Adobe XD ataupun Figma. Itu silakan tetap digunakan boleh, tetapi seperti Pak Budi sampaikan tadi harus hasil akhirnya itu output-nya itu berupa aplikasi. Itu tetap penekanannya di kita seperti itu ya, kita minta. Karena kalau hanya sekedar Adobe XD dan Figma ya Anda nggak perlu ambil S1 sih ya. Saya yakin teman-teman sini udah pada jago lah untuk menggunakan Adobe XD dan Figma ya. Makanya kami di sini membuat standar tersendiri ya, agar tidak dianggap wah ini mudah banget nih ngambil teknologi multimedia. Kenapa kami harus ngambil teknologi sistem cerdas? Nah, itu kan jadi ada ininya, masing-masing punya ininya. Kemudian kami pun juga di sini minta juga semacam pembuktian ataupun uji, misalkan bisa menggunakan user experience questionnaire ya. Jadi di sini selain ini juga karena ini kaitannya dengan UI UX ya, user experience ya. Jadi di sini harus ada pengujiannya juga kami minta ya. Jadi lengkaplah sudah ya dari awal teman-teman kalau misalkan menggunakan salah satu metodenya itu MDLC ya. Jadi bukan hanya MDLC biasa saja, tapi di dalamnya itu bisa teman-teman menambahkan misalkan tadi fokusnya ke AR ya. Jadi di desainnya pun juga sudah masuk di situ ada penggunaan atau meng-create markernya atau penandanya ya. Kemudian nanti sampai ada pengujiannya ya di sana. Jadi MDLC-nya pun juga lengkap di situ, bukan hanya mencoba meng-create menggunakan Figma atau Adobe XD tiba-tiba selesai ya, nggak gitu juga. Itu mudah banget ya. Jadi mungkin saya rasa itulah sedikit gambaran dari topik-topik terkait dengan user experience ya. Dan saya dan Pak Budi ada rencana memang mungkin setelah seperti Pak Yada sampaikan 1 minggu nanti kita akan rapat dahulu. Setelah 1 minggu kemudian kita akan ada sesi khusus ya untuk teman-teman yang sudah lolos untuk masuk di skripsi jalur teknologi multimedia, maksudnya untuk ininya konsentrasinya. Jadi di situ nanti ada sosialisasi khusus terkait dengan teknologi multimedia itu seperti apa sih ininya, alurnya ya. Jadi di situ nanti tunggu aja kabarnya. Mungkin itu dulu kali ya dari saya dan Pak Budi. Mungkin nanti ada info tambahan mungkin bisa kami share ataupun infokan lagi di lain kesempatan. Saya kembalikan ke Pak Yada, terima kasih. Pak Yad, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade. Ya, selanjutnya untuk teknologi sistem cerdas,
Di sini ada Pak Handi, Pak Bayu, saya dan Bu Dewi. Namun untuk Pak Handi dan Pak Bayu izin untuk mengikuti rapat Senat terlebih dahulu, sehingga saya persilakan kepada Ibu Dewi menyampaikan tawaran topik skripsi kepada mahasiswa. Silakan, Bu. Halo, Bu Dewi. Oke. Silakan, Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tampilin yang dari Ibu ya. Ini aja saya screen aja ya. Oh, Izin saya screen ya, teman mahasiswa. Mohon maaf off cam ya. Oke, jadi saya di sini bagian sistem cerdas ya. Jadi saya untuk topik skripsi dan difokuskan ya, kalau saya itu kan dari fisika, kebetulan ya fisika ada hubungannya dengan PI ya. Untuk saat ini saya fokus lebih ke sistem kendali ya, mungkin sekilas dulu ya terkait sistem kendali. Jadi sistem kendali ini kita bisa mengendalikan ya output yang yang kita inginkan gitu, kayaknya gitu. Jadi tujuannya itu mengendalikan suatu proses pada sistem agar output keluaran sistem yang dihasilkan itu dapat dikendalikan sedemikian sehingga tidak terjadi kesalahan. Nah, ini contoh input misalnya suatu nilai yang diinginkan. Kita pengen apa nih? Misalnya kita pengen suhu ruangan itu misalnya 20 derajat ya, misalnya segitu. Nah, berarti kita atur suhu ruangannya sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Nah, di sini ada input, kemudian ada kontrol ya, sistem kontrolnya. Kontrolnya biasanya kita gunakan bisa mikroprosesor ya. Mikroprosesor kan jenisnya banyak ya, kayak Arduino, ada ESP gitu ya, SP32, SP8266 ya, atau Raspberry bisa juga. Kemudian di sini ada plan-nya, itu plan di sini itu apa yang kita kendalikan gitu, atau barang apa yang kita kendalikan ya. Misalnya kalau tadi suhu, misalnya kita mengendalikan suhu AC ya 20 derajat, berarti plan-nya itu AC gitu ya. Jadi benda yang kita kendalikan. Kemudian outputnya ya output yang kita harapkan gitu ya. Ini sekilas tentang kendali. Nah ini contoh sederhananya. Ini kendali manual ya. Misalnya di sini kalau kita lihat di sini ada oven. Nah ini sebagai plan-nya ya. Kompor gas sama oven nih. Nah, otaknya, mikonnya itu siapa? Mikonnya itu otak ini. Ya. Nah, ini inputnya. Jadi kalau 5 menit, kemudian suhu 90 derajat ya. Nah, kita harus atur nih. Kita harus, otaknya itu harus melihat jam dulu. Oh, udah 5 menit nih. Nah, kemudian kita suhunya udah 90 derajat, berarti harus dimatikan kompornya. Itu mengendali manual kita bilang ya, jadi masih manual. Nah nanti untuk yang kita buat itu nggak manual seperti ini, tapi kita buat secara otomatis. Nah kalau diagram bloknya yang tadi ya, jadi kan inputnya ini 5 menit ya tadi, 5 menit, kemudian suhunya 90 derajat, kontrolnya itu otak kita, kemudian aktuator itu yang penggeraknya itu tangan ya, kemudian play-nya itu tempatnya, tempat banyak kotak yang tadi kompor ya sama oven. Nah, kemudian sensor di sini kita gunakan mata. Nah outputnya itu sesuai. Ini misalnya udah suhunya udah 5, kemudian suhunya udah 90 derajat Celcius, kemudian waktunya udah 5 menit. Nah ini nanti outputnya kalau yang dilakukan gitu. Ini termasuk salah satu sistem kendali ya. Tapi dalam hal ini sistem kendali ini kita masih manual ya. Nanti yang kita buat adalah apa? Yaitu sistem kendali otomatis. Jadi tinggal kita setting gitu ya, setting putar 5 menit gitu ya. Suhunya kita pengen 30 derajat gitu ya. Kita tinggal tidur, bangun tidur, udah matang gitu ya. Nah, yang kita buat itu ini ya, sistem di sininya. Alatnya buat nggak? Iya, otomatis semuanya. Ya. Alatnya buat, sistem kendalinya buat. Nah, kalau kita lihat diagram bloknya ya untuk sistem kendali yang otomatis, nah kita settingnya ini ya, setting. Nah, ini kita gunakan apa? Microcontroller.
Ya, tadi controller itu contohnya kayak Arduino dan kawan-kawan. Kemudian aktuatornya bisa kita gunakan relay atau bisa juga switch ya, tombol on off atau putar gitu ya, itu termasuk aktuator. Kemudian playnya ya panas itu ya, atau oven ya, panas sama oven. Outputnya. Nah, kemudian di sini kita ada sensor suhu. Jadi sensor suhu itu gunanya untuk apa? Ini untuk mengendalikan. Jadi kalau misalnya suhunya itu kurang dari 90, berarti dia harus ditambah ya. Misalnya cek hanya suhunya misal 40, berarti kan dia tetap ngitung 40 tapi di sini. Tapi belum nyampe output gitu. Jadi dia harus muter dulu ngelup sampai sesuai dengan suhunya. Misalnya 90, berarti ketika 90 baru outputnya keluar. Atau pizzanya matang gitu ya. Nah, ini juga contoh lain ya. Sistem kendali ya. Nah, ini kalau kita lihat kan ada seperti ini ya. Nah, kita matain nih. Ini otaknya nih. Kemudian kerannya ini. Nah, gimana caranya dia otomatis ya? Nah, contoh manual gitu ya. Nah, otomatisnya kita pakai apa? Pakai sensor di sini. Jadi kalau sudah penuh gitu ya, ya ini logikanya kayak ini apa? Yang di rumah kalian mungkin mesin air. Nah itu, kalau udah penuh kan berhenti sendiri. Nah itu dia, itu contoh sistem kendalinya ya. Nah ini implementasi ini yang sudah saya buat tahun lalu ya. Jadi saya mengendalikan lampu menggunakan EOG. EOG itu tegangan yang ada di mata. Jadi ketika mata kedip, lampu mati. Ketika mata melek gitu, lampu nyala gitu ya. Nah, kenapa saya ini bikin ini ya? Ini untuk yang orang-orang yang stroke misalnya, tangannya nggak bisa gerak, kakinya nggak gitu ya, dia hanya bisa mata doang gitu ya. Bagaimana dia bisa mengendalikan barang-barang yang ada di rumah gitu, misalnya nyalain lampu, kemudian misalnya kalau aus nih, tinggal klik pakai mata itu dispensernya jalan gitu ya, terus ambil minum otomatis kan tinggal gitu ya, kemudian bisa nyalain kipas gitu ya dengan kedipan mata gitu, nah, gitu ya. Nah sensor yang kita gunakan adalah sensor EOG, nah ini elektroda gitu. Kemudian ini topik yang saat ini ya yang akan saya inikan, yaitu terkait sistem kendali untuk perancangan alat deteksi dini sakit gigi pada anak ya. Kadang kan anak-anak itu kadang sakit tapi nggak tahu sakit apa, dia nangis gitu. Misalnya sakit gigi, dia apakah sakit gigi atau enggak gitu. Kita bisa melakukan deteksi itu ya dengan apa? Dengan sensor ada dimasukkan ke dalam mulut, kemudian sama kamera ya, nanti kemudian kita lihat ya, otomatis berhubungan dengan kedokteran nanti dia sakit atau enggak kan, kita harus tahu database dari ciri-ciri sakit gigi pada anak gitu ya. Nah kemudian yang kedua itu ada sistem kendali untuk pemupukan otomatis ya, jadi kita bisa mengatur kapan waktu pemupukan buat tanaman ya. Ini enggak harus hidroponik ya, jadi apa saja ya. Jadi sistem kendali itu pemupukan itu ya tadi saya bilang, jadi kapan tanaman itu saatnya dipupuk gitu. Jadi bisa sistem kendali misalnya penyiraman otomatis bisa, pemupukan otomatis bisa, dan yang lain gitu ya. Banyak kita, pokoknya bagian hidroponik yang dibutuhkan apa gitu. Misalnya untuk deteksi adanya penyakit pada tanaman gitu ya, penyakit pada daun gitu, itu bisa juga ya. Kemudian kita akan buat robot potong untuk rumput secara otomatis. Dan terakhir ya, coba membuat sistem kendali smart home berbasis pola jalan.
Oke, jadi yang terakhir itu sistem kendali smart home berbasis bola jari. Jadi dengan kita gerakan jari kita bisa menyalakan lampu, kulkas misalnya, kipas ya yang ada di rumah secara kendali jari. Dan itu dari saya Pak Yada terkait penelitian yang akan saya lakukan ke depan. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi Lestari. Selanjutnya, apakah dari Pak Handi atau Pak Bayu bisa presentasi atau diwakilkan oleh saya? Oke, baik. Sepertinya Pak Handi dan Pak Bayu juga sedang konsentrasi di rapat yang lain. Baik, saya akan tampilkan topik penelitian atau skripsi yang saya tawarkan. Apakah sudah kelihatan ya? Sudah ya? Baik. Oke, di sini saya menawarkan ada 7 topik ya penelitian dengan berbagai macam skema dan kolaborasi. Jadi yang pertama ini adalah topik skripsi tentang model kendali distribusi volume udara ya untuk efisiensi energi sistem tata kelola udara bangunan. Metodenya kita akan coba usulkan dengan Unified Artificial Neural Network dan Occupant Centric Control Based Time Interval. Untuk topik yang pertama ini saya tawarkan untuk skripsi jalur artikel ilmiah, jumlahnya 1 orang. Kemudian yang kedua, model deteksi penipuan atau fraud dan anomali pada transaksi digital berbasis one class support vector machine dan leave one out cross validation. Ini juga jalur artikel ilmiah 1 orang. Kemudian yang ketiga yang berwarna merah, ini adalah topik skripsi yang akan dikolaborasikan dengan rekan-rekan dari DKV dan DP, yaitu model teknologi interaksi pada pajangan digital Museum Budaya Betawi Setu Babakan berbasis user-centered design dan UTAUT. Ya. Ini juga jalur artikel ilmiah 1 orang. Jadi nanti ini akan kolaborasi ya bareng-bareng sama rekan-rekan dari DKPDP. Dan yang kemudian keempat adalah prototipe alat deteksi tingkat kematangan bahan baku wedang berbasis IoT, logika fuzzy, dan interval waktu. Ini jalur prototipe 2 orang. Jadi silakan ini bisa 2 orang login ya ke nomor 4 ini. Yang kelima, model deteksi kualitas lingkungan dalam ruangan pada sistem tata kelola udara bangunan berbasis gradient boosting regression. Ini jalur normal 1 orang. Kemudian yang warna merah selanjutnya ini kolaborasi dengan AGB dan AIT, yaitu model identifikasi tingkat survival pembiakan ikan lele di kolam bioflok berbasis random survival forest. Ini jalur normal 1 orang. Kemudian yang ketujuh adalah model indeks emisi karbon dan biaya dari variasi energi terbarukan pada pembangkit listrik Red Electrica di Spanyol berbasis key means clustering dan indeks. Ini juga jalur normal 1 orang. Untuk yang nomor 7, nanti akan bersama-sama dengan Mr. Michael, karena beliau juga di bidang energi ya, di bidang fisika energi dan pembangkit listrik. Nah, kemudian ini daftar topik yang ditawarkan oleh Pak Ketut Bayu Yoga Bintoro. Ada 2, yang pertama General Artificial Intelligence, ya AI secara umum, kemudian yang kedua Vehicle to Vehicle Communication. Selanjutnya, daftar topik dari Pak Sylvester Dinhandi Permana. Yang pertama, pemantauan tingkat kedisiplinan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor dengan video dinamis menggunakan metode Dynamic Recognition. Yang kedua, klasifikasi suara anak burung elang Jawa menggunakan RCNN.
Yang ketiga, deteksi oli mobil palsu menggunakan RNN dan automatic learning model. Nah, jadi itu adalah daftar topik ya yang nanti yang kita tawarkan dari tim dosen ya pada mahasiswa. Kemudian untuk link pendaftaran saya sudah ketikkan di kolom chat, kalian bisa lihat. Ya, di sini yang harus kalian isi ada beberapa kolom. Pertama NIM ya, kemudian nama, kemudian email aktif ya, kalau bisa email yang extensionnya @trilogy.acid, kemudian bidang keahlian yang kalian daftarkan. Ya, tentu tadi sudah disampaikan bagi IPK di atas 3,5 memilih yang teknologi sistem cerdas ya. Kemudian topik skripsi bisa dituliskan ya. Apabila belum memiliki topik, ya masih belum ada, masih kosong, belum tahu mau ngapain, silakan tulis dengan mengikuti topik dosen. Jadi tulis saja mengikuti topik dosen. Nanti kita akan pilihkan begitu ya. Nah, tentu bedanya kalau ikut dengan dosen ya, menggunakan topik dosen, itu dosen juga akan terlibat dalam kegiatan penelitian ya. Seperti contoh misalnya yang saya lakukan di semester lalu, itu ada 3 mahasiswa saya, itu saya juga terlibat dalam penelitian tersebut. Ya. Seperti misalnya pengumpulan data, instrumen, pengolahan, sampai pemodelan. Ya. Jadi tidak 100% semua dikerjakan mahasiswa, kalau yang mengikuti dosen. Nah, sedangkan kalau topik yang dari mahasiswa tentu itu all out dari mahasiswa itu sendiri, gitu ya. Jadi bedanya seperti itu. Bedanya kalau ikut sama dosen, maka ada support ya. Support dalam hal ini dosen juga ikut meneliti, ya. Baik itu codingannya, baik itu pengolahan datanya, baik itu instrumennya dan seterusnya, gitu ya. Ikut dalam kegiatannya, ya. Jadi tidak hanya membimbing, tapi ikut dalam serta aktivitas penelitiannya. Nah, saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. Sesi ketiga kita buka tanya jawab ya, tanya jawab. Kita pakai sistem Q ya, jadi silakan raise hand, nanti kita lihat siapa-siapa saja yang mau bertanya ya, atau mungkin kalau mau lewat kolom chat juga bisa ya. Untuk sesi tanya jawab kita akan buka selama setengah jam ke depan. Silakan bila ada yang mau bertanya. Halo, tes. Muhammad Adila Syaputra. Iya Pak. Ya silakan. Izin bertanya Pak. Perihal bagaimana dengan skripsi yang sudah berjalan dan sudah mendapatkan bimbingan, tetapi pada topik teknologi multimedia, akan tetapi IPK yang didapat itu lebih dari 3,5 Pak. Apakah tetap diarahkan atau bagaimana Pak? Yang udah dapat pembimbing udah kali Pak ya? Sudah dapat pembimbing, sudah berjalan atau belum? Sudah berjalan Pak. Udah sidang proposal? Belum Pak. Kalau sudah berjalan, silakan dilanjutkan. Tapi kalau memang yang belum punya, belum ada gitu ya, belum ada pembimbing, maka harus mengisi form yang tadi di-share di kolom chat. Baik Pak, terima kasih. Berarti tetap mengisi atau tidak ya Pak ya? Tidak usah. Tidak usah. Kalau sudah berjalan, lanjutkan saja. Baik Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan lagi silakan. Apakah benar-benar sudah clear, sudah jelas? Ya, oke. Selanjutnya David Geraldo Pakpahan, silakan David Geraldo Pakpahan. Izin tanya Pak, kalau misalkan IPK saya di bawah 3,5 ya Pak, apakah tetap diperkenankan mengambil skripsi dengan bidang keahlian teknologi sistem cerdas Pak?
Diperkenankan, silakan diisi. Nanti akan dipertimbangkan oleh dosen. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ya, sebagai informasi, ini untuk pengisian form kita tutup jam 2 siang ini ya. Jadi tidak lewat dari jam 2 maka kita sudah tidak menerima pengisian form ya. Sehingga bagi yang tidak mendaftar, maka nanti itu konsekuensi akan dipilihin ya ke dosen mana yang kuotanya masih mencukupi. Ini sudah dibuka formnya, silakan bisa diisi. Kita tutup sampai jam 2. Selanjutnya silakan kepada Bapak Toharudin Hanif. Izin bertanya, Pak. Misal kita sudah menguasai salah satu framework gitu. Nah, untuk topik skripsinya kita masukin frameworknya aja, kemudian untuk resultnya nanti kita berdiskusi sama dosen pembimbingnya gitu, apakah boleh atau dari awal lebih baik kita udah tentuin arahnya mau kemana dengan framework itu, Pak? Bisa diceritakan frameworknya apa, dipakai untuk apa, Oke. kasusnya apa? Misal di sini frameworknya adalah framework ERP. Misal di sini ada framework ERP. ERP itu kan sebenarnya sangat luas ya, Pak ya. Dalam artian mau dibawa ke Internet of Things bisa, dibawa ke sistem kendali bisa, untuk machine learning berkaitan dengan sales forecast dan kawan-kawan itu juga bisa, dimasukin fuzzy logic juga bisa gitu kan. Itu apakah lebih baik ditentukan dari sekarang untuk akan diimplementasikan di scope mana, atau di inputin frameworknya dulu aja, Pak? Silakan di-input frameworknya beserta rencana mau diaplikasikannya. Apakah dengan fuzzy logic, apakah dengan IoT, atau dengan yang lain. Jadi biar lebih spesifik dan kita juga bisa menganalisis dengan keahlian dosen yang ada di teknologi. Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Pak Toharudin Hanif. Selanjutnya kepada Mas Alfido Satria Muhammad, silakan. Iya Pak, izin bertanya Pak. Itu untuk skripsi yang kalau artikel itu harus ada produknya juga atau enggak, Pak? Tidak. Luarannya paper. Ya. Oh, berarti output yang diminta hanya paper ya, Pak? Ya, laporan skripsi ya beserta paper. Ya. Oke. Sama ini sih Pak, saya mau nanya sistem pengerjaan skripsinya Pak, untuk waktunya, misalkan untuk sempronya itu berapa bulan dan bulan apa sampai bulan apa gitunya sih Pak, sistemasinya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk pelaksanaan sempro ya ataupun sidang, ini tentu menyesuaikan dengan persetujuan dari dosen pembimbing ya. Jadi kalau misalnya dosen pembimbing sudah menyetujui, maka sudah bisa daftar sidang. Nah, adapun untuk batasan di semester genap ini adalah pada minggu kedua bulan Agustus ya. Tolong dicatat, minggu kedua bulan Agustus itu berakhir di tanggal 16 Agustus. Ya, untuk sidang skripsi ataupun proposal. Ya, jadi kalau misalnya nanti kalian mau semester ini lulus ya dan kemudian tidak ada tambahan semester, maka pastikan sidang akhirnya sebelum tanggal 16 Agustus. Sidang akhir. Sidang proposalnya boleh, misalnya di bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli ya, itu boleh. Jadi misalnya Pak, saya ada rencana untuk sidang proposal di bulan Juni. Boleh. Nanti kemudian sidang akhirnya tidak melewati tanggal 16 Agustus. Sekali lagi saya ingatkan, tanggal 16 Agustus. Karena kalau sudah lewat dari itu, maka akan masuk periode September. Ya, misalnya kalian daftar sidang tanggal 19 Agustus. Ya, daftar sidang tanggal 19 Agustus misalnya. Maka itu masuk periode September. Kalau masuk periode September, artinya nambah semester. Ya, tambah semester artinya tambah biaya. Mungkin saya ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan,
untuk bisa sidang, baik proposal ataupun sidang akhir, harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing. Ya. Silakan selanjutnya Mas Muhammad Farid Ali Wahyu. Muhammad Farid, silakan. Iya Pak, izin bertanya Pak, kan kalau dilihat dari Google Form-nya itu bidang keahliannya itu hanya di teknologi multimedia dan teknologi sistem cerdas ya Pak. Kalau misalnya kita pengennya punya keahliannya itu di bidang jaringan network itu kira-kira masuknya kemana ya Pak? Jaringan network itu bisa berbagai macam ya, teknologi multimedia bisa, sistem cerdas bisa, tergantung nanti pengaplikasiannya. Sebagai contoh misalnya kalau di jaringan komputer misalnya ya, untuk analisis deteksi adanya DDoS ya, adanya proxy gitu ya. Nah, maka nanti itu biasanya ke teknologi sistem cerdas. Tapi kalau misalnya mau masuk ke teknologi multimedia, misalnya alat atau media simulasi protokol komunikasi data berbasis 5G misalnya. Jadi pengen divisualisasi bagaimana proses komunikasi datanya menggunakan media virtual. Itu masuk ke teknologi multimedia. Oh, baik-baik Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya Mas Muhammad Nurul Mustafa, silakan. Iya Pak, saya izin bertanya. Saya kan sudah bimbingan ya Pak ya, untuk artikel ilmiah. Jadi untuk link daftar skripsinya itu saya harus gunain judul di artikel ilmiah saya apa gimana itu Pak? Kalau buat daftar skripsi yang link itu Pak, kalau sudah ada judul gitu Pak. Apakah saya harus daftar linknya itu lagi atau sudah gitu Pak? Karena saya sudah dapat pembimbingnya gitu Pak. Apakah sudah berjalan proses bimbingannya? Nah, saya sudah berjalan sih Pak. Bimbingnya dengan siapa kalau boleh tahu? Dengan Pak Bayu Pak. Kalau memang sudah dapat pembimbing dan sudah berjalan, tidak perlu mengisi lagi ya. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Lanjutnya silakan Ali Sirajudin ya. Iya Pak, izin bertanya. Untuk yang prototipe tadi itu kan sidang proposalnya harus melalui pameran tadi ya Pak ya, nggak salah. Sidang akhirnya. Oh, sidang akhirnya. Nah, itu ya, pamerannya sekiranya kapan atau disediakan oleh Trilogi atau gimana Pak? Ya, untuk pameran kita akan rencanakan di minggu kedua dan minggu ketiga bulan Juli ya, setelah UAS. Baik, terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya Mas Iskandar. Maaf Pak, mau tanya, kan tadi Bu Dewi nge-share ini topik. Berarti kita nanti ngisi topiknya misal sistem kendali pada atau hidroponik itu bisa Pak? Boleh. Ya, makasih Pak. Sama. Selanjutnya Mbak Bunga Sartika Nababan. Iya Pak, sorry ini out of the topic sih sebenarnya Pak. Kalau dalam Google Form itu kan ada email ya. Punten Pak, saya lupa email dan passwordnya. Apakah boleh pakai email existing dulu Pak? Email pribadi? Boleh. Gak apa-apa ya? Boleh, silakan selagi aktif emailnya ya. Iya, oke, noted. Thank you Pak. Sama-sama. Selanjutnya Mas Virgi Febrian Hermawan, silakan Mas Virgi. Izin tanya Pak, untuk di form topik itu kita ngisinya tuh judul kita atau gimana ya Pak? Misalkan kalau misalkan kita membuat prototipe, tadi kan bisa dilihat di topik yang Pak ada kasih, itu ada yang 2 orang gitu Pak. Itu kira-kira nanti untuk partnernya itu dipilihin atau gimana ya Pak? Terima kasih. Ya, kalau nanti mengikuti topik dosen tentu kita lihat kuotanya gitu ya. Kalau memang nanti ada juga yang mengikuti topik dosen, tentu nanti akan dipasangkan. Jadi nanti timnya tidak bisa milih ya, atau kalaupun mau janjian ya mungkin dicatat aja di di kolom topiknya itu
saya berencana kerjasama dengan siapa misalnya. Virgi misalnya dengan, contohnya ya, misalnya dengan Adila misalnya gitu ya. Nah, sebut aja di situ. Nanti itu kita jadikan bahan pertimbangan untuk memasangkan Virgi dengan Adila. Tapi itu tidak final ya, jadi itu sifatnya rekomendasi. Berarti izin Pak nambahin, berarti di topik ini adalah rencana kita buat ngambil skripsinya di bidang apa dan apa yang mau dikerjakan gitu. Gitu ya Pak? Ya, betul. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya silakan bila ada yang mau bertanya. Jangan ke WhatsApp saya ya. Di chat atau di sini nanyanya. Mas Iskandar mau nanya lagi, silakan. Oke, ini Pak, kalau di form itu kan ada alamat email. Itu ngisinya yang Gmail apa yang Trilogi, Pak? Yang aktif. Kalau yang Trilogi aktif, silakan pakai Trilogi, itu lebih baik. Kalau misalnya pakai Gmail yang lebih aktif, pakai Gmail. Oke, makasih Pak. Lanjutnya silakan. Gaisani silakan. Iya Pak, saya ingin bertanya Pak, misalkan saya sudah ada pembimbing dan judul, langkah selanjutnya itu daftar syarat atau gimana? Sudah ada pembimbing? Sudah bimbingan belum? Baru mengajukan judul. Sudah disetujui sama pembimbingnya belum? Katanya sih harus ngikut ini dulu. Oh iya, berarti harus ngisi sini ya. Harus ngisi yang di form tadi ya, yang ada di kolom chat. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Rofi Chandra, silakan Mas Rofi. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Kebetulan saya dari mahasiswa SIP Pak. Untuk saat ini saya di KRS itu kan belum mengambil skripsi ya Pak untuk mata kuliahnya. Nah, kalau saya mau ikut skripsian di semester ini, ikut mengisi formnya juga ya Pak berarti? Ya, mengisi form. Ikut mengisi form. Ya. Sama ini Pak, untuk jika saya bisa selesai di yang sebelum tanggal 16 Agustus itu Pak untuk sampai sidang akhirnya, nah untuk di semester berikutnya itu bagaimana ya Pak? Karena anak CCIT masih ada SKS, maka semester selanjutnya tetap mengambil mata kuliah skripsi, tapi hanya tinggal sidang saja. Untuk saat ini walaupun nggak ada di KRS, ikut ngisi form aja gitu, nggak apa-apa berarti ya Pak? Nanti di semester berikutnya ya? Tinggal ngambil mata kuliahnya gitu Pak? Betul. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selanjutnya Mbak Maulisa Claudia, silakan Mbak Maulisa Claudia. Pak, saya mau nanya, kalau mau ngambil cyber security boleh nggak topiknya? Boleh. Itu masuknya ke mana Pak? Nah, tinggal atau nanti tulis aja? Ya, tulis saja cyber security, itu biasanya masuknya ke teknologi sistem cerdas ya. Nanti akan kita arahkan cyber security-nya itu kepada sistem identifikasi atau deteksi gitu ya, terkait dengan keamanan sistem. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Silakan Pak Maulaya Ishak. Pak Maulaya Ishak. Selamat siang Pak. Ya, siang. Silakan Pak. Iya Pak, izin Pak. Saya kan udah jalan Pak ya bimbingan, udah sempro juga Pak. Untuk pendaftaran tugas akhir ini, apakah saya nanti, kemarin kan Bapak bilangnya kan nanti di akhir Juni Pak ya setelah UAS untuk sidang akhirnya sambil menunggu LOA-nya. Cuman untuk yang administrasi di Siakat Pak,
yang kemarin kan kayak pas pendaftaran seminar proposal kan harus daftar dulu Pak ya yang di Siakat. Untuk tugas akhir ini apakah saya daftar bisa sekarang atau nanti di akhir setelah UAS Pak? Ya, nanti setelah UAS. Ya, sesuai dengan yang saya sampaikan. Oh, nanti Pak ya, untuk yang administrasi di Siakat pendaftaran. Betul. Nanti pada saat bulan Juli ya, pada saat baik, Juli Pak. itu kan ada UAS di minggu kedua. Nanti di situ silakan langsung daftar untuk sidang